Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Jumpa lagi dengan pembelajaran tema 5 Pahlawanku. Insya Allah kita baru memperingati Hari Pahlawan 10 November 2020. Semoga semangat kepahlawanan nasionalisme berkobar di dalam jiwa kita untuk melanjutkan cita-cita pahlawan nasional Indonesia mencapai cita-cita bangsa Indonesia, insya Allah. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang menggali informasi dari teks non-fiksi. Pada tema 5 ini, anak-anak akan banyak mempelajari sejarah lewat teks non-fiksi, karena salah satu dari teks non-fiksi adalah tentang sejarah. Insya Allah kita akan kali ini mempelajari cara menggali informasi dari teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah anak-anak diharapkan dapat mengetahui cara menggali informasi dari teks non-fiksi. Dan yang kedua, anak-anak dapat menggunakan kolom KWL dan peta 5W1H untuk membuat pertanyaan-pertanyaan menggali informasi dari teks non-fiksi. Cara menggali informasi penting dari teks non-fiksi adalah dengan membuat pertanyaan anak-anak. Daftar pertanyaan itu dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu dengan menggunakan kolom KWL dan yang kedua dengan cara membuat peta pertanyaan 5W1H. Apa itu KWL? Mari kita pelajari. Perhatikanlah sebuah teks non-fiksi berikut ini. Sebelumnya, Ustazah akan jelaskan KWL. KWL itu singkatan dari istilah bahasa Inggris. K yaitu what I know, apa yang sudah saya ketahui dari teks non-fiksi ini. W dari what I want to know, artinya apa yang ingin saya ketahui dari teks non-fiksi. Kita buat daftar pertanyaannya. Kemudian what I learn, apa yang sudah saya dapat informasinya dari teks non-fiksi setelah saya baca. Nah, dari KWL ini kita coba terapkan di sebuah teks non-fiksi berikut. Ada sebuah judul teks non-fiksi di dalam buku tema 5 yang berjudul Masuknya Islam di Nusantara. Apa yang ingin kita gali informasi dari teks ini? Kita harus membaca dulu teks tersebut. Ya, mungkin muncul di pertanyaan kita. Kalau diberi judul ini, kapan masuknya Islam di Nusantara? Siapa yang membawa Islam di Nusantara? Oleh karena itu kita harus membaca dulu teks berikut. Berdasarkan keterangan Dr. Andes Ibrahim Bukhari bahwa angka tahun yang terdapat pada nisan seorang ulama Syekh Mukaidin di Barus Tapanuli bertuliskan tahun 48 Hijriah atau 670 Masehi. Maka dapat dipastikan agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-1 Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Selain itu, pada berita Cina dinasti Tang menyebutkan bahwa di pantai barat Sumatera Barat terdapat pemukiman Arab Muslim pada tahun 674 Masehi. Pemukiman ini kemungkinan besar terletak di Barus Tapanuli. Nah, dari teks non-fiksi ini kita buat kolom KWL-nya. Untuk kolom K ini jika kita mengetahui informasi apa yang kita ketahui sebelum kita baca teks tadi. Kita hanya lihat judulnya, kita tahu apa tentang masuknya Islam di Nusantara. Mungkin yang kita tahu selama ini Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh pedagang. Nah, ataupun kita nggak tahu apa-apa tentang masuknya Islam di Indonesia, maka kolom K ini boleh kita kosongkan. Kemudian kolom W, apa yang ingin kita gali dari informasi ini? Apa yang ingin kita ketahui dari teks yang berjudul Masuknya Islam di Nusantara? Mungkin pertanyaan yang muncul adalah, yang pertama, kapan Islam masuk ke Nusantara? Siapa yang membawa Islam masuk ke Nusantara dan dari mana, daerah mana di Nusantara yang pertama kali menerima ajaran Islam?
Nah, semua itu baru kita dapat setelah kita baca teks tersebut. Akhirnya kita dapat jawabannya. Di kolom L kita tulis. Di kolom What I Learned. Islam ternyata masuk di Nusantara pada abad ke-1 Hijriah, abad ke-7 Masehi. Dan yang membawanya adalah ulama dan pedagang Arab. Dan daerah Tapanuli di Pulau Sumatera adalah daerah yang pertama menerima ajaran Islam. Nah, demikianlah kolom KWL yang bisa kita buat untuk menuliskan informasi yang telah kita gali dari teks non-fiksi. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan 5W1H. Berasal dari istilah bahasa Inggris juga loh anak-anak. W yang pertama adalah what. Kata tanya what atau apa. Apa bukti sejarah Islam masuk ke Nusantara misalnya. Kemudian where, di mana. Di mana bukti sejarah itu ditemukan. Kemudian W yang ketiga when. Kapan Islam masuk ke Nusantara. W yang keempat, who, siapa? Siapa yang membawa Islam ke Nusantara? Kemudian, W yang kelima adalah mengapa kita perlu mempelajari sejarah. Dan 1H, how, bagaimana cara Islam masuk ke Nusantara. Nah, 5W1H ini adalah merupakan kata tanya kunci yang bisa kita buat untuk menggali informasi dari sebuah teks non-fiksi. Terserah judulnya apa, ya. Nah, baik anak-anak, untuk berlatih supaya anak-anak lebih paham, mari kita menulis informasi dari teks halaman 73, 72 dan 73. Teks itu berjudul Fathahilah Sang Pembebas Sunda Kelapa. Dari judulnya aja kita mungkin sudah mulai banyak pertanyaan yang ingin kita gali dari informasi tersebut. Dan cara menggalinya dengan menggunakan kolom KWL yang tersedia di halaman 75 buku tema 5. 74 maksudnya, tema 5. Kemudian anak-anak bisa yang kedua berlatih menggunakan cara 5W1H untuk menuliskan informasi yang anak-anak gali dari teks halaman 82 sampai 84 tentang Kiai Haji Agus Salim. Nah, anak-anak, mengapa kita harus mempelajari sejarah? Ternyata Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat 6 sampai 7. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dari ayat ini Allah memerintahkan kepada kita umat manusia untuk meneladani jalan lurus yang telah ditempuh oleh orang-orang terdahulu yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari jalan-jalan kesesatan yang telah dilakukan oleh umat terdahulu. Jazakumullah khairan katsir. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.